Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Juraling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Oke, di kesempatan kali ini gue pengen bahas soal MotoGP lagi. Dan kali ini yang gue pengen bahas adalah prediksi gue soal Marc Marquez di musim 2022. Bisa gue bilang Marc Marquez di tahun lalu itu cukup bagus ya, bagus banget malah. Dalam kondisi cedera gitu dia masih bisa raih returnnya itu, return di Portimao, absen di 2 balapan awal, dan return di Portimao finish di posisi ketujuh. Itu luar biasa dalam kondisi belum full 100% cederanya sembuh, tapi dia clear boleh balapan dan hasilnya bagus banget. Itu ibaratnya dari sisa pembalap Honda yang lain, Marc Marquez finish paling bagus. Itu ibaratnya benar-benar ini orang sebenarnya bisa gitu loh, cuman karena kondisinya nggak 100% aja. Jadi wah, bener-bener alien ya orang. Dan terbukti di 2021 itu dia berhasil raih 3 kemenangan. Dan kemenangan pertamanya di Sachsenring. Itu ibaratnya bener-bener wah, anjir, ini serem juga nih dalam kondisi masih cedera gitu. Emang yang gua lihat itu dia banyakkan tikungan kirinya. Jadi wajar lah kalau Marc Marquez bisa menang, dan menang di Sachsenring wajar-wajar aja. King of Sachsenring lah bisa gue bilang, karena dia dari 2013 sampai sekarang menang loh. Kecuali 2020 ya, 2020 kan karena efek pandemi jadi nggak digelar. 2021 menang lagi, gila. Itu orang ibaratnya makan apaan ya kan. kacau emang Marc Marquez emang alien yang luar biasa lah. Dia dalam kondisi masih belum sembuh benar masih bisa raih kemenangan ini loh ya. Setelah terakhir kali 2019 di seri Valencia, salah pokoknya. Ibaratnya benar-benar nggak ada yang duga gitu loh kalau Marc Marquez bisa menang di seri Sachsenring. Benar-benar luar biasa Marc Marquez ini. Dan menurut gue buat 2022 ini ya bisa jadi Quartararo bakal waspada nih, karena kita lihat Marc Marquez udah sembuh, Francesco juga ngeliat kayak Ducati yang sekarang nih mulai bahaya nih, karena nurunin 8 motor dan lawannya Bagnaia, Miller, belum lagi Marc Marquez. Wah, Marc Marquez bakal kita lihat nih kayak apa nih 2022 ini. Dan ya kita bisa lihat Honda tuh tanpa Marc Marquez ampas, sumpah. Honda tanpa Marc Marquez itu ampas banget. Dan menurut gua emang nggak salah banget gitu, udah tepat gitu loh di tangan Marc Marquez, karena dari cara balapnya aja udah beda gitu loh sama pembalap yang lain. Jadi emang tahun ini bisa gue bilang kemungkinan Honda bakal comeback dengan full power, karena Marc Marquez sudah sembuh secara inilah. Pokoknya kita bakal lihat Marc Marquez kayak apa. Kemungkinan nih udah benar-benar sembuh, karena 2 balapan terakhir kan kemarin tahun lalu itu nggak ngikut karena dia ada cedera di mata dan kayak penglihatan ganda gitu lah. Jadi serem juga gitu loh buat ngikutin balap. Akhirnya mutusin buat nggak balapan, dan akhirnya tahun ini di sesi tes pribadi pun di Portugal itu dia Portimao, menurut gua kok serem gitu loh. Si Marc Marquez akhirnya bisa naik motor cross lagi di tes pribadi di Portimao, cukup bagus. Dan ya kita bakal lihat nanti di sesi tes di Sepang nih kayak gimana nih si Marc Marquez. Sesi tes Sepangnya akankah berjalan dengan bagus atau justru biasa aja, ya kita bakal lihat, karena ini tahun the bestnya lah, pokoknya tahun the bestnya Marc Marquez. Dan wah, gua nggak sabar nih ngeliat Marc Marquez kayak apa di 2022, karena di 2021 aja udah cukup serem gitu loh. Ibaratnya di Sachsenring bisa menang, terus habis itu di GP Amerika pun gak ada kendala, sumpah. Itu bener-bener ibaratnya Marc Marquez kondisinya juga belum sembuh bener. Itu bener-bener dari awal balapan sampai dari awal dia return balapan sampai ke terakhir sebelum 2 balapan terakhir itu benar-benar belum sembuh gitu. Dan ajaibnya menang di seri Emilia Romanya itu udah miracle, padahal itu banyak kan tikungan kanan kalau mau jujur.
dan itu menunjukkan kalau itu udah 90% loh mau sembuh. Tapi ternyata ada faktor lain, gangguan penglihatan, itu yang bikin Marc Marquez akhirnya nggak turun di 2 balapan. Jadi makanya ibaratnya tahun ini bisa jadi tahun perfectnya Marc Marquez buat tunjukin kalau dia bisa fight buat gelar, bisa fight lah seenggaknya buat gelar. Kalaupun nggak juara, fight buat apa, sampai pertarungan sampai sesi terakhir lah, seri terakhir itu gue tunggu banget tuh. Ya kita bakal lihat lah Marc Marquez kayak apa di tahun 2022. Karena gue juga sebenarnya walaupun gue nggak demen banget sama Marc Marquez, tapi gue ngeliat dia kayak waduh kok nggak ada Marc Marquez kayak beda gitu loh. Ibaratnya ini yang nyari apinya nggak ada nih, yang nyari api nih. Makanya begitu lihat Marc Marquez kayaknya 2022 kayaknya udah siap nih buat nyari api lagi. Nah ini dia bakal bersaing sama Francesco Bagnaia, sama Jack Miller, sama Fabio Quartararo, sama Franco Morbidelli. Oh banyak dah pembalap-pembalap yang bagus. Kalau Jorge Martin jangan kesampingin, Johan Zarco. Ya pokoknya kita bakal lihat gitu siapa yang bakal bisa ngeruntuhin Marc Marquez, atau bahkan Marc Marquez bakal fight abis-abisan juga buat kembali rebut gelarnya. Kita akan lihat ya, siapa tahu gitu loh Marc Marquez bisa fight 1-1 sama Quartararo, karena ini juga cukup ini gitu. Dan gue nunggu banget ibaratnya Marc Marquez, karena ini era baru tanpa Rossi juga, buat pertama kali selama dari tahun 2000 awal sampai 2021 ini. Ya kemarin itu benar-benar nggak diduga lah, tapi gue berharap 2022 jadi ajang comeback benar-benar full powernya Marc Marquez. Oke, sekian dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kalau yang salah mohon dikoreksi. Siap.